Di kesempatan Learning by Doing kali ini, kita akan belajar memahami dan mendesain salah satu sosial media app besar, yaitu Instagram. Tapi sebelum itu, kita intro dulu. Halo hipster, senang bertemu dengan kalian kembali di Learning by Doing. Perkenalkan, nama saya Andika Leonardo Surya. Saya adalah seorang UI UX designer dari Digital Amuba dan Rekreatif. Kali ini kita akan belajar mendesain dan membuat suatu home dari sosial media besar, yaitu Instagram, dan juga melancarkan beberapa fundamental di Figma seperti auto layout, constraints, dan juga komponen. Tidak usah berlama-lama, kita langsung masuk ke tutorialnya. Untuk melancarkan fundamental yang ada di Figma, yaitu seperti constraints, auto layout, dan juga komponen, kita akan mencoba ATM, user interface dari aplikasi memang sudah banyak dipakai, yaitu Instagram. Dan di sini kita akan coba bedah section-section yang ada di dalam UI Instagram yang sekarang mungkin kita pakai. Oke. Nah, di sini aku bagi jadi 4. Ada 4 bagian, yaitu pertama adalah device notification bar. Tentu di setiap aplikasi selalu akan ada device notification bar tergantung dari device yang dipakai. Nah, di sini aku ambil contoh, yaitu device-nya adalah iOS. Oke. Yang kedua, ada header section. Header section ini untuk konteks di aplikasi Instagram itu di bagian sebelah kiri itu ada kamera untuk bisa ngepost atau bikin story ya, biasanya kita melakukan itu. Lalu di tengahnya itu ada logo Instagram ya, dan juga di kanan itu ada button untuk posting dan juga direct message atau DM. Nah, di section ketiga itu ada content section, isinya itu ada stories dan juga post ya. Dan yang keempat kita punya home bar, di mana home bar ini di setiap device biasanya juga berbeda-beda ya gitu. Di sini aku ambil contoh yaitu iOS device-nya. Oke, kita mungkin bisa langsung masuk ke bagiannya ya. Jadi kalau teman-teman nanti akan mendesain layernya, nanti urutannya biasanya kayak akan seperti ini gitu. Oke, di sini kita akan coba bikin pertama kali itu frame. Di sini aku udah ada contoh dari UI Instagram ya, yang sebelumnya udah aku sempat bikin. Di sini aku akan kasih tahu cara bikinnya gimana. Nah, di sini udah ada frame-nya iPhone 11 Pro atau X ya. Lalu di sini kita akan masukin dulu device bar-nya, yaitu notification bar dan juga home bar yang ada di bawah. Nah, kita bikin komponen ini dulu. Oke, paling gampang bawah dulu nih. Ini cukup simple. Ukurannya bisa dilihat ya, 134x5. Warna hitam. Kita bikin rectangle atau R aja. 135. Kan ya? 134, sorry. Sama lah ya, tipis-tipis. Oke, terus warnanya hitam. Bisa black. Lalu roundednya bikin 100 aja. Biar dia rounded oval kayak gini ya. Oke, bisa taruh di sini. Nah, biar lebih rapi, karena kan ini komponen cuma ada satu ya di dalamnya. Biar lebih rapi, biasanya aku pakai yang namanya tuh frame. Aku kasih frame. Nah, ini kita klik kanan lalu frame selection, atau mungkin ada shortcutnya ya, teman-teman bisa cari sendiri. Nah, habis itu kita gedein nih. Kita perbesar. Ukurannya berapa nih? 375. Oke, 375. Ini udah pas. Oke ya. Nah, kalau bisa dilihat nih, ini si home-nya ini, handler home-nya ini itu di pojok kiri ya. Karena apa? Karena constraint-nya itu dia di left and top. Makanya dia di pojok kiri atas. Nah, kalau mau dirubah, kita bisa rubah. Itu bisa rubah jadi center. Oke, kita ratakin tangan. Nah, ini fungsinya buat apa? Biar nanti kalau kita kecilin, itu di tengah terus. Gitu. Oke. Nah, naming jangan lupa home bar.
from bar. Oke, udah dapet nih. Nah, kalau udah, kita bikin bagian atasnya nih. Si bagian atasnya. Sini kita ada si time style-nya ya, si time-nya, indikator waktu. Nah, kita bisa pakai ini 9.41. Nah, font kalau untuk iOS itu, kalau teman-teman bisa buka Human Interface Guideline, itu punya iOS, itu dia pakai SF Pro fontnya ya. Oke, ini aku udah sesuai ukuran 15. Oke lah ya, 15. Ganggu sih, bisa 15. Oke. Nah, kalau udah ini di frame aja. Ini kita rename jadi time indikator. Oke, lalu kita bikin yang bagian kanan nih, si sinyal, wifi sama baterai. Kita ambil dari Iconify aja. Jadi teman-teman bisa nih pakai plugin Iconify. Ini cukup sangat membantu. Oke, itu gimana deh? Sinyal. Oke, sinyal. Kita pakai yang awal ya. Itu ada 4 kan tuh. 4. Ya apa nih, pakai ini aja. Oke, gede banget ya. Kita kecilin aja. Oops. Oke, kita kecilin. Terus ini bisa kita kasih rounded nih, jadi 8 gitu. Ukuran berapa nih? 17. Oke. Ya, nggak sama-sama banget, nggak apa-apa ya. Kita namanya juga bikin sendiri kan. Oke, ini udah masuk ke sebelum masuk. Nah, ini udah masuk. Terus kalau udah sinyalnya udah, kita bikin yang namanya wifi. Oke, wifi kita bisa pakai yang ini aja nih. Asik. Import. Nah, udah ada benar sama 17. Ini aku cut, aku paste di sini. Oke, udah. Terus indikator baterai. Nih, hitnya 10. Oh, hitnya 10. Oops. Hitnya 10. 12. Oke, terus indikator baterai. Charge. Battery. Oke, ini cocok nih. Nanti mungkin sedikit di custom ya. Pakai yang ini oke nih. Oke. Hitnya 12. Oh enggak. Ini hitnya 12. Ini kita gedein lagi jadi 16. Biar hierarkinya dapat gitu. Oke, terus ini kita custom sedikit di bagian ini nih. Ini opacity-nya kita kurangin jadi 50% ya. Nah, biar sama nih. Malah lebih kecil. Jadi 25. Oke. Ini kita samain tingginya. Oops, sorry. Tahan. Nah, tips kalau misalkan teman-teman mau membesarkan atau mengubah height atau width dari frame dan nggak mau mengganggu konten dalamnya, tahan Control, oke, atau Command kalau pakai Mac ya. Oke, udah. Ini juga sama. Ini kasih harus udah ya. Oke, 17. Konten dalamnya kita rata. Nah, asik nih. 17.
Oke, terus nah sekarang nih semua icon-icon di notification bar itu semua udah kotak tuh. Maksudnya frame-nya itu semua udah W dan H-nya, width dan height-nya itu udah sama. Ya. Ini kita enak nih ngatur-ngatur ya. Kita tinggal seleksi semuanya terus shift A. Oke. Kalau udah shift A, ini jarak berapa nih? 55 lah. Oke. 6. Not bad lah. Oke, kalau udah kita taruh sini. Nah, udah nih, udah cukup. Kalau udah kita seleksi juga, lalu shift A lagi. Sorry, jangan lupa ininya ditaruh di bagian tengah. Alignment-nya sama dengan bersama dengan time-nya juga. Terus kita mau kiri kanannya ukurannya spesifik nih gitu. Kalau di sini kan 15,5 ya, mungkin kita atur di 16. Ya udah, atur aja di paddingnya 16 kali 16. Nah, gini. Terus tinggal kita gedein nih. Ini belum responsif nih. Oke, sekarang gimana caranya biar responsif? Cukup simpel. Jadi kalian bisa atur si pack ini jadi space between. Artinya apa? Artinya kalau dia gede kecil, dia akan mengikuti frame-nya atau auto layout frame-nya. Nah, kalau udah kita gedein aja. Taruh di atas, ini dia punya W, dia punya height 44. Oke. 44 ya. Kita kasih frame. 44. Oke. Terus konten auto layoutnya kita taruh di tengah. Oke, ini udah kita bikin sesuai ya. Nah, sekarang nih biar nanti kalau kalian bikin banyak ya kan, nanti masuk kita copy lagi biar simple. Bisa aku keluarin. Oh ya, ini belum dikasih nama. Ingat selalu kasih nama biar rapih. Notification bar. Notification bar. Terus bagian tengahnya ini container ya. Lalu ada indikator. Boleh ya. Biar simple aja. Kalau udah, ini kita deketin aja. Ups, 12. Kita seleksi dua-duanya, lalu kita bikin mereka menjadi komponen set. Dan rename jadi notification. Oh, device bar. Oke. Ini kita bisa taruh di patch yang sama atau patch beda gitu ya. Nah, ini kita udah punya nih device bar. Sekarang nih kita bisa calling nih, karena dia udah jadi komponen. Kita bisa import dia. Ini jadiin local komponen. Kita cari aja tadi notification. Nah, ini ya. Terus kita masukkan ke dalam frame ya, lalu teratas. Nah, ini kita bisa duplikat nih, Ctrl D aja atau Command D. Terus kita ratain bawah. Nah, kita ganti nih propertinya jadi home bar. Kita rata bawah lagi. Nah, jadi device bar jadi. Kalau mau bikin 100 bisa tinggal ganti-ganti aja. Oke, sekarang kita masuk ke si top action bar. Tadi kita masuk ke header section. Nah, di header section ini ada icon logo Instagram sama tanda plus dan DM. Nah, kita ambil dulu si logo-logonya. Si icon-iconnya. Ini kita import. Oke, terlalu besar. Kita kecilin aja. Oke. Ini berapa nih ukurannya? Coba ini. 4. Ini dulu aja. Oke, kalau udah tanda plus tapi di dalam kotak gitu ya. Atau enggak kalau mau simple bikin aja. Bisa aja sih bikin
kita kecilin. Tadi 32 ya. Ups, 32. Lalu ada DM, message aja ya, biar agak mudah. Message ini aja boleh. Oke, kita ubah ukurannya 32, kita taruh di atas. Sip, mantap. Nah, ini kalian bisa taruh di sini. Lalu kebetulan aku udah bikin, masukkan logo Instagram. Aku kebetulan udah bikin logo Instagramnya. Udah jadi komponen. Nice. Oke, sekarang kita auto layout si header ini. Semua komponen ini, semua layer ini kita auto layout, kita bikin frame tersendiri. Oke. Jadi ini di auto layout dulu, terus bilang aja kita right action. Nah, ini left action. Oke, terus ini kita ganti jadi 4, udah cukup. Lalu ini kita auto layout kan. Nah, kita kasih margin di 16. Taruh tengah. Terus kita gedein. Oops, sorry. Nah, ininya nih. Ini belum. Oke. Alignment-nya diatur di taruh tengah. Oke. Nah, ini unik nih. Ini kan ada 3 ya, jadi agak sulit gitu untuk mengatur Instagram untuk di tengah. Nah, gimana cara biar bisa tetap di tengah, biar bisa responsif gitu ya? Ini bisa kalian bungkus dengan auto layout, tapi nggak ada padding atau nggak ada marginnya gitu ya. Lalu kita tulis logo Instagram. Oke, kalau udah kita fill container aja. Habis itu kita gedein. Nah. Oke, habis itu kita gedein aja. Nah, udah. Cukup. Oke. Terus kita action header. Lalu kita bungkus pakai frame, kita tulis header. Oke. Terus si frame ini kita gedein aja di sini sampai atas. Nah, si auto layoutnya rata bawah aja nggak apa-apa. Oke, ini udah jadi nih. Terus dia punya fill di bawah di dalamnya. Kita kasih aja nggak apa-apa. Punya fill. Oops. Nah, kayak gini. Nah, ini tadi ini nggak kelihatan kan nih. Nah, ini harus di si device barnya nggak kelihatan. Kita atur urutannya, kita taruh bawah. Aku pakai shortcut. Atau kalian bisa klik kanan. Ini send to backward. Itu udah. Kalau udah, kita sekarang bikin content section. Nah, ini agak banyak nih. Di sini kita kebagi dua. Ada bagi dua jadi stories dan juga post. Nah, si stories ini ada beberapa jenis, ada beberapa tipe story. Jadi strukturnya tuh di sini kalau kita lihat dia punya yang namanya profile image, ya kan. Terus ada lingkaran yang membungkusnya, itu indikator kalau dia tuh lagi update gitu ya story-nya. Terus di bawahnya ada namanya. Ini ada namanya nih. Your story, tergantung ya namanya, bisa siapa aja nih. Oke. Sekarang kita coba bikin. Kita kasih bulat dulu. Ini ukurannya berapa nih? 56. Oke. 56. Terus di bagian luarnya 62. Rata tengah dulu. Nah, ini kan nggak kelihatan ya. Ini nggak kelihatan. Kita catat dulu deh.
Ini sebenarnya ada 2 komponen nih, ada 2 lingkaran. Nah, kita bikin si bulat-bulatnya dulu, yang warna indikator kalau dia lagi baru ngepost gitu ya. Nah, di sini aku udah punya color style nih di sini. Jadi aku bisa pakai color style. Dia tanpa ada fill, tapi dia punya stroke. Stroke kita bisa taruh orange atau red. Terus kita kasih warna apa nih? Kasih ukuran 2. Oh sorry, salah. Harusnya yang gede. Ini nggak ada. Nah, kayak gini. Udah sih cukup ya. Nah, ini bisa kalian ganti juga warnanya gitu. Kalau mau mirip-miripin bisa. Ini tinggal ganti linear, kalian ambil aja warna di sini pojok tuh, tukar, jangan lupa ditukar. Ups, terus ini ngambil warna di sini. Ya, aku mau banget. Nah, gini. Udah jadi. Itu ya. Kalau kalian benar-benar mau samain, bisa kayak gini. Sip. Nah, udah jadi sekarang tinggal di bagian luarnya, di center deh. Bagian dalamnya kan kita udah punya template-nya nih, kita copy dulu. Kita mau bikin berapa story, ini cukup untuk 5, kita bikin 5. Oke, sekarang kita akan kasih profile picture gitu ya untuk si story ini. Kita seleksi dulu si abu-abunya. Oke, habis itu kita buka plugin. Jadi kita bisa pakai plugin namanya Content Rail. Nah, ini dia. Content Rail ini bisa memberikan sebuah konteks untuk di dalam interface kita. Nah, contoh aku mau masukin image avatar misalkan ya. Maunya male semua. Ini kita bisa milih nih. Ada ini bisa sama semua atau random apply all. Atau mungkin cukup sih, bisa kayak gini ya. Ini udah ada nih semuanya. Situ tinggal kita grup aja. Kita grup, ini kita grup. Oke, kita punya beberapa grup. Nah, di sini kalau kalian lihat nih ada yang live nih ya. Kita bisa bikin juga nih. Tulis live. Oke, mungkin ukurannya agak beda. Ini ukurannya 8. Oke, apa? Kita bikin juga di 8. Terus ini kayaknya dibikin 0,3 atau 0,5 deh. Oke, 0 aja 0. Ngide. Iya, sip, mantap. Terus semi boldnya kita bikin jadi regular, warnanya white. Nah, habis itu kita kasih background. Nah, kalian bisa kasih background di teksnya ini dengan cara kasih auto layout aja. Shift A, terus alignment-nya taruh tengah. Ya kan, ini kayaknya nggak gitu ini deh, kiri kanannya nggak gitu besar. Jadi kayak cuman mungkin 3 ya. Mungkin 2 malah. Oke, terus kita kasih warnanya itu linear atau iya benar, linear. Nah, kita bisa ambil dari sini aja. Terus ini kita ambil juga dari sini. Oke. Upsi, ininya belum dirubah jadi serap. Oops, sorry, ini dihapus. Letak double. Sorry guys. Kita ambil di kiri. Ini ya. Dan jangan lupa dikasih corner radius.
kayaknya 3 deh. Oke, ini sebenarnya ini kayak 0 sih. Oh enggak, 1 aja. Oke. Terserah sih ya, sebenarnya ini bisa kalian atur-atur aja sih. Cuman ini aku mencoba memiripkan. Taruh di tengah. Ini ungroup dulu nggak apa-apa. Oh nggak usah deh. Ini live batch. Kalau udah nih di rata tengahin. Oke. Nah, nih kalau kalian lihat nih, ini dia kayak kepotong gitu kan. Kita bisa bikin nggak? Bisa banget. Trik ini aku kasih stroke, warnanya putih, white. Oke, salah ini white juga tuh. Terus kita kasih ini 2 outside aja, kayak gini. Nah, kenapa putih? Karena nanti ya aku ambil contoh. Kalau kita move ke sini, tuh, dia jadi kepotong. Karena memang belakangnya putih. Gitu. Oke, kita udah punya. Sekarang kita bikin bagian namanya. Oke, dia pakai regular 12. Kita tulis your story. Regular 12. Sip. Oke, terus kita duplikat, kita bikin juga ini yang live ceritanya Dika Dalin. Ini Instagram aku ya. Terus dikambingin. Terus ada juga misalkan nih dikacangin. Boleh, dikacangin. Sama dikasih tahu. Kayak ini dikaception. Nah, terus jaraknya antara si profile picture story ini, si story-nya dengan si namanya itu kita atur. Misalnya kita atur jadi 6 deh. Oke. Nah, ini kita atur juga di 6. Tapi yang diatur yang ada live-nya itu tidak include dengan live-nya. Live-nya nanti kita grouping terakhir. Ini kita atur jadi 6. Oke. Terus jangan lupa ditengahin juga, tengahin terus grup. Ini tengahin terus grup. Tengahin terus grup. Oops, sorry. Ini grup ini. Terus ini beri grup. Oke, ini juga kita tengahin itu grup. Nah, kita punya beberapa grup ya. Kita rename dulu. Ini your story. Oke, terus ini live story. Ini friend story. Enggak. Nah, ini 2 kan kayak nggak mungkin kalian tulis satu-satu ya. Misalnya kalau ada 10 gitu. Nah, kalian bisa select, kalian rename, kalian Command R atau Control R ya. Habis itu kalian tulis aja friend story. Nah, dia akan mengganti namanya jadi friend story di kedua layer ini, kedua grup item ini. Udah nih, terus kita distribusinya kita atur menjadi 24. Jauhan nggak ya? Jauhan sih, 14 deh. Habis itu kita kasih frame. Caranya adalah klik kanan terus frame selection. Kalau udah, kita masukin ke dalam sini. Nah, nice. Ini jadi oops. Nah, habis itu dia kan kayak nggak ada jarak ya. Ini kita bisa kasih jarak nih. Nah, biasanya yang aku lakukan adalah aku auto lewat aja.
si friend story ini semuanya, si story ini semuanya aku auto layout shift A, terus aku kasih padding. Nah, contoh aku mau kasih padding 16. Kegedean kan nih? Kalau kegedean, misalnya nih maunya kiri kanan 16, oke, atas bawah kayak jangan deh. Udah 8,16. Sih. Jadi 8, itu artinya 8 atas bawah, 16 kiri kanan. Gitu ya. Terus oke, ini udah. Nah, si frame-nya tinggal kita sesuaikan nih dengan auto layout-nya. Nah, indikator merah-merah tadi itu. Kalau udah ini kita jadi stories. Terus ini stories. Oke, ini kita udah punya frame stories. Terus si story-nya ini constraint and resizing-nya center, ini juga center. Oke, jadi enak nih. Gitu. Udah, kita akan masuk ke tadi kan story udah ya. Sekarang kita masuk ke post. Post ini ada beberapa bagian nih. Ada si top header dari sebuah konten postnya, terus ada si kontennya dengan indikator kalau dia itu lebih dari satu foto ya atau satu konten, dan ada bagian footer. Di footer ini isinya ada call to action, terus ada caption, ada informasi yang lainnya. Sini sama informasi tanggal di postnya kapan gitu, atau waktu. Oke, kita akan bikin bagian headernya dulu. Kayak tadi kita bikin bulatannya dulu. Ini ukuran berapa nih? 32. Sip. 32. Sorry. Ini 32. Terus ini kita punya username. Lalu kita ada location. Oke ya. Ini pakai 13 semi bold. Oke. Ini lebih kecil harusnya. 11 regular 11. Oke. Sip. Nah, habis itu kita punya nih ada option. Kita ambil aja pakai Iconify. Tulis option. Nah, ada kan nih import. Oke, ukurannya adalah 16. Sini ya. Oke, nah ini kita framing nih, tapi sebelum itu kita auto layoutkan dulu biar dia sesuai kontennya dan responsif. Sebenarnya biar lebih rapi dan kita ngaturnya jadi gampang. Oke, aku contohin. Ya, di sini kan ada kita mau mereka bertiga itu secara horizontal. Mereka tersusun. Nah, tapi ada juga yang vertikal nih, username and location. Nah, username and location ini kita auto layout dulu. Oke, rata di alignment ditaruh tengah. Kalau udah ini jadi username and location. Setelah itu ini kita auto layoutkan sendiri dengan si profile picture-nya. Ini profile picture personal info. Oke, terus baru kita auto layoutkan dengan si option. Kita taruh alignment tengah. Udah deh. Baru ini kita tulis top header. Nah, terus ini kalau kita kecilin kan belum mengikuti ya. Nah, kita atur ini di sini, fill container. Jadi aku ulang ya. Jadi si top header ini kan terdiri dari dua konten. Si auto layout top header post ini ada dua konten. Ada dua layer di dalamnya. Ada layer personal info dan si option. Oke. Option. Nah, option dan personal info ini belum
responsif nih. Nah, caranya gimana? Di sini simple. Aku ada beberapa cara. Itu bisa pakai space between. Jadi kalau misalnya ntar dikecilin, sorry. Oke, si top header ini kita bikin jadi space between distribution ya. Jadi ini mengikuti itu. Kenapa? Karena nih spacing between items yang ada di top header post antara personal info dan option itu dia auto. Artinya dia akan mengikuti ya udah otomatis aja gitu. Mengikuti lebar dari kontainernya si top header post. Gitu ya. Bisa ini atau si username and location ini kita fill container. Jadi kita bikin dia tuh menyesuaikan dengan kontainernya gitu. Nah, efeknya apa? Efeknya sama aja sebenarnya. Tuh. Nah, kalau kapan pakai space between? Kapan pakai space between? Atau kapan kita pakai fill container di salah satu komponen? Itu saat space between biasanya aku kalau pengen cuma ada 2 komponen doang, atau kalau misalnya ada 3 tapi mau ukurannya tuh jaraknya tuh sama semua, nah itu bisa pakai ini. Cuman kalau tadi ya fill container itu beda lagi tuh. Gitu. Oke. Itu dia kita bikin jadi space between. Oke, kalau udah kita kasih konten di dalamnya dan kita atur jarak-jaraknya ya. Nah, si username and location ini dia udah 0 ya. Artinya spacing between itemnya udah 0. Cuman si personal info ini dia 14. Kita mungkin akan kecilkan jadi 8. Gitu ya, biar lebih sesuai. Terus jangan lupa ini belum ada kontennya. Tapi itu nanti bisa terakhir. Terus dia belum punya margin. Padding. Tadi ya kiri kanan kan kita naruhnya 16 ya. Taruh 16, mau berapa nih? 8. Kebalik. 8,16. Nah, terus kita drag kayak sini. Oke. Rata kiri dia udah 0. Terus di sini. Udah. Terus ini kita kasih konten di dalamnya. Pakai konten set content reel. Content reel. Ini kita pilih, kita kasih teks. Ini aja nih. Mail. Username-nya kita kasih bisa pakai ini. Ya kan? Atau ya ini kan karena Instagram ya. Kita pakai yang lain nih. Misalkan nih Stacy Whitler. Location kita bisa pakai coba yang teks. Dia punya location. Tulis ya location. Nah, ini aja nih. Ken Utah, sip, tetap. Oke, ini udah sesuai nih, ya kan? Balik lagi, ini jangan lupa dibuat sesuai ya. Sesuai. Jangan lupa ini kita framing dulu. Jadi kita klik kanan, frame selection. Oke, ini center. Sip. Terus, si top header post. Di situ kita kasih nama top header post. Samain aja biar nggak ribet. Oke, udah punya. Sekarang kita bikin konten si rectangle ini. Oke, rectangle. Kita pakai unsplash aja. Unsplash. Terus kontennya music. Oke. Apa nih misalkan nih?
Ini deh, ini menarik nih. Oke, nah ini gede kan nih, dan sayang nih harus atur-atur lagi, ribet. Oke, kita Ctrl Z. Biasanya aku kebetulan nih karena ini di Instagram kan umumnya ya ada 1:1 gitu ukurannya. Aku biasanya bikin rectangle dulu, ukurannya 1:1 gitu ya. Di sini kebetulan 375 pixel si H dan W-nya. Ini kasih dimaklin aja. Nah, habis itu baru aku klik si rectangle ya, baru kasih konten. Cus, mantap. Udah, terus ini kita bikin indikator ini nih, bisa banget. Pakai misalnya 1:1/3. Terus kita warnain tulisannya putih, kita kasih Shift A, auto layout. Kita kasih 1 deh. Oh, 2 kecilan. Baru fill-nya kita kasih ini nih. Baru ini dikasih gitu ya. 100. Ini. Oh, sorry. Ini kita kasih 4. Ini 8. Terus ini counter image, taruh di sini. Oke, dan nih. Terus aku jadikan mereka berdua nih, itu jadi frame. Tulis jadi content post. Terus si 1:3 ini, 1/3 ini kita rata kiri dan atas. Terus baru kita atur ini berarti dikurangi 16, ini 16. Nah, jadi itu sesuai tuh ininya, jaraknya pas kiri, horizontal dan vertikal ya. Terus ini right dan ini top, benar. Jadi kalau dikecilin, nah ini kecil. Terus si kontennya juga di send. Oke, ini scale dan juga scale. Jadi kalau di ya, asik ya. Sip, mantap. Udah sesuai konten. Kalau udah, kita sekarang bikin nih post action bar atau call to action. Oke, ini ada beberapa komponen ya. Kita cari di icon file lagi. Ada icon love atau like deh. Like. Ini sip. Terus ada comments. Oke, ini aja. Nah, kita bingung. Ini bisa ini aja. Kecilin. Nanti kita atur lagi terakhir ya. Gampang. Send. Oke, pakai D. Oh, benar pakai D. Kita pakai ini aja nih, asik. Oke, terus bookmark atau save ya. Ini bookmark sini, fix kan bookmark. Oke, udah nih. Sekarang nih kita atur ukurannya. Ini berapa nih ukurannya? 26. Oke, 32 sih. 32. Oke, ini kayaknya dia, oh bener kan, kita tipisin lagi. Ini 32. Nah, 11 geser ke sini. Sip, bantu. Oke, kalau udah kita atur ya. Dan ini ada si slider ya. Ini ada slidernya. Kita bikin juga. Jadi kita pisahin dulu nih si
likes, comment, dan send to post. Kalau kita bikin rectangle, berapa nih ukurannya 6, terus kita duplicate, kita kasih warna ini, jadi kita kasih warna jadi ini, terus ini kita kasih warna jadi biru, indikator kalau dia ceritanya posisi ada di mana nih, karena ada 3 kan, lebih mempermudah. Terus kita group aja, di situ kita rename jadi image slider indicator. Nice kan. Terus ini kita atur juga, kita shift A aja, CTA right, left. Di bookmark. Terus kita selection semua. CTA left ini alignment-nya tengahin. Gini. Kita select semua, kita shift A. Mantap. Terus alignment-nya kita tengahin juga. Sip. Nah, ini kan dia kayak nggak di tengah ya. Nah, ntar bakal kelihatan kalau di sini nih. Ini dia kayak nggak di tengah. Coba jadi space between. Nah. Ini kayak kurang tengah. Kita kasih margin dulu 88 sama 16. Oh iya, oke. Ini kita shift A aja. Terus ini kayak jaraknya, nggak bisa nih. Nah, ini dia nih susah kan. Ini jaraknya 76, kita ubah jadi 24 gimana? 16. Terus ini kan dia udah ada nih, udah ada auto layoutnya, kita fill container kayak gini, bisa nih dibuat jadi gini. Nah, tapi ini kurang tengah. Ini kayak bener tadi ya. Coba jadi 26 aja. Enter 26. Sip. Oke, mantap. Udah sesuai nih. Nah, ininya nih kurang ke tengah nih. Kalau ditengahin juga sama, kurang ke tengah. Cari gimana? Nah, sampai sekarang sih aku pakai cara mungkin sedikit manual ya. Jadi aku kasih margin di sini nih. Ada slider nih. Oops. Nah, aku giniin. Sip, sepertinya tengah. Sorry. Oops. Ini. Terus ini tadi ya. Yang kedua atur manual nih. Sini oke lah. Apa deh. Nobody's perfect bro. It's okay. Ya, good. Ini kan kita belan, kita jadiin 2 aja. Oke, udah. Ini kita udah atur juga nih marginnya 16.8. Terus call to action udah selesai. Kita tulis CTA. Habis itu kasih frame dan lagi CTA. Dan terus ininya center dan center. Oke. Oh, sorry. Konten dalamnya nih center. Si auto layoutnya. Oke, sip. Mantap. Mantap. Oke, kalau udah kita bikin si komen dan like nih. Di sini ada si profil picture-nya tipis-tipis kecil ya. Udah, terus ada like by bla 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 13 mix. Oke. Like by Dika Dalin and 100 others.
Oke, terus ini kita buat jadi bold. Ini ya di kadar ini juga jadi bold, menandakan kalau itu sesuatu yang bisa diklik. Oke, sorry, semi bold aja, kebablasan. Menandakan bahwa ini sesuatu yang bisa diklik nih. Nah, itu UI-nya Instagram kayak gitu. Terus ini ukuran 17. Oke, kecilan kita jadi 17. Kalau udah username-nya, kita bikin username-nya, aku copy aja ya, cukup simpel. Copy, terus tulis Stacy Whitler, terus sorry, agak bingung, kita butuh bantuan konten real. Kita kasih konten real, minta tolong bikinin teks dong. Comments. Ini oke nih, cukup. Ini kita jadiin regular. Terus ini ya, ini kebablasan nih, kita kecilin dulu. Nah, kebanyakan ini karena kalau di Instagram itu ada read more gitu ya. Kita di sini nggak bikin. Through to presents. Nah, terus install nih add to Rex. Terus nih fillnya kita kasih jadi warna ini biar oke. Nah, ini depannya baru Stacy Whitler, kasih semi bold presents. Ini oke, terus ini udah caption, terus ada add comment. Ini kita ambil dari sini aja nih ya, fotonya. Terus kita bikin dulu ininya, fotonya. Terus ada si add comment dan titik rata kiri, sip. Ini ukurannya pas ya, ya nggak apa-apa 12 sih. Ini ukurannya 28, 24, sip, nggak apa-apa. Udah. Kalau udah kita shift A dulu, kita auto layoutin dulu. Ini jaraknya cukup kecil, kayaknya 4 sih. Terus kalau udah kayak dikasih margin, jangan, kita tulis container, kita shift A lagi, ini jadi 8,16. Rata kiri, di dalamnya kita bikin fill container kayak gini, sip. Oke, sip, udah pas nih. Sip, terus Stacy bla 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 ini kita juga nih dikasih shift A dulu, alignment di tengah, stop sini. Nah, ini bisa nih, terus ini juga, nah kayak gitu. Oke, ini jaraknya 4 aja cukup. 8 cukup sih, 8 oke. Terus ini kita oke, komen, terus ada indikator tanggal, misalnya nih tanggal 16 Maret 2020. Cerita udah lama nih, tanya aja ya. Udah, terus kita kasih konteks. Ini kita kasih konteks ini ya. Aduh, sorry.
karena ini kan yang komen kita ya, jadi kita ambil aja profile picture kita. Terus content reel, image, avatar. Nah ini oke, lucu nih. Sip. Udah. Overall, nah jadi ya. Ini kita CTA udah. Nah, oh ya, ini belum kita grup. Kita rename dulu jadi CTA and comment. Oops. Udah, terus kita bikin frame-nya namanya CTA and comments. Di dalamnya ini center dulu. Oke, sudah. Menarik. CTA and comments. Oh, ini comment saja deh, sorry. Oke, terus ini comment saja. Oke, sip. Ini kita framing. Kita auto layout jadi CTA and comment. Terus ini udah content post, ini feeder post. Sip. Habis itu kita auto layout jadi namanya adalah post. Ini jadi center, ini center. Sip. Oke. Nah, udah nih. Ini bawahnya belum dikasih izin, belum dikasih lapan. Oke, sekian ya. Jadi tadi kita udah coba bikin komponen atau layout sama constraint, atur-atur juga. Mungkin cukup tutorial kita mendesain user interface dari Instagram. Untuk pembelajaran hari ini kita udah coba belajar constraints dan auto layout dan juga membuat komponen, dan semoga teman-teman bisa menjadi lebih lancar dan bisa lebih membuka sense UI designing teman-teman ya. Dan semua orang bisa belajar desain, tapi intuisinya akan beda. Nah, teman-teman bisa komen di bawah untuk kita learning by doing apa lagi nih. Entah itu nanti aplikasinya beda, mau bedah aplikasi lagi, atau mungkin website, atau mungkin redesign something gitu. Silahkan komen di bawah, dan thank you for keep watching, and don't forget to subscribe, likes, and share this video, dan juga stay tune, kita belajar lagi. Oke, see you hipster.